Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita di karya tulis ilmiah ya. Sekarang kita sudah masuk ke bab pendahuluan ya. Di bab pendahuluan ini ada 4 sub pokok bahasan ya, yang harus teman-teman buat. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah perumusan masalah ya. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian. Nah, kemarin kita telah membuat latar belakang masalah. Walaupun kemarin ya masih ada beberapa santri yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, yang ada pembuatan latar belakang masalahnya. Seharusnya pembuatan latar belakang masalah ini seperti yang telah saya contohkan di video kemarin, yaitu berkenaan dengan bab pendahuluan. Saya tampilkan contoh pekerjaan santri yang kurang tepat, maksudnya tidak sesuai dengan instruksi yang ada seperti yang dicontoh gitu ya. Nah, saya tampilkan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Latar belakang masalah. Kemudian ada judul ya. Teladan sebagai alat bantu untuk menjaga akhlak santri. Nah, ini sebenarnya tidak perlu penulisannya seperti ini karena ini tidak sesuai dengan contoh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang masalah ini sudah bagus nih ya sebenarnya, cuman kurang lengkap gitu ya. Silakan lengkapi ya, dan tonjolkan di sini perlunya permasalahan ini diteliti gitu ya. Ini sudah bagus sih sebenarnya, cuman tolong lengkapi minimal 1 halaman ya. Ini kan belum full 1 halaman ya. Minimal 1 halaman kalau yang diketik, tapi kalau yang tulis tangan itu minimal 2 halaman gitu ya. Nah, silakan nanti diperbaiki, kemudian diupload lagi bersama dengan yang tadi ya, bersamaan dengan ini nih itu ya, ada tadi kan latar belakang nih. Nah, kemudian ditambah dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian gitu. Jadi disatukan. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman harus mengupload itu bab 1. Nah, jadi di bab 1 itu ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Jadi itu diupload ya 1 bab. Jadi untuk pertemuan ini yang diuploadnya itu 1 bab ya. Jadi yang kemarin silakan diperbaiki bagi yang belum lengkap, kemudian ditambah perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ya gitu. Jadi nanti diuploadnya 1 bab ya. Lebih baik sih diuploadnya dalam bentuk file Word ya bagi yang diketik gitu. Kecuali bagi yang ditulis tangan berarti harus difotokan gitu ya semuanya ya, yang bab 1 itu ya, kemudian diupload gitu ya. Nah, ini ya gambaran ini contoh ya yang kurang tepat lah ya, bisa diperbaiki. Seharusnya bagaimana ya? Ya, seharusnya seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ada pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan gini penulisannya ya. Kemudian A latar belakang itu ya. Kemudian yang B rumusan masalah. Yang C tujuan penelitian, yang D manfaat penelitian gitu ya. Jadi ada 4 sub pokok bahasan di bab 1 ini ya, yang nanti diupload dalam 1 file ya bagi yang ditulis tangan ya. Bagi yang diketik ya. Seperti ini penulisan teman-teman ya. Bab 1 pakai huruf kapital, pendahuluan juga pakai huruf kapital. Kemudian latar belakang masalah ini subjudulnya ya. Gitu. Nah, ini contoh penulisan latar belakang masalah seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin ya. Minimal 1 halaman penuh. Kalau mau lebih itu lebih bagus ya, 2 halaman itu lebih bagus, silahkan ya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Nah, jadi intinya karya tulis ilmiah kita adalah untuk menjawab pertanyaan ini.
Nah, jadi pertanyaan ini dijawab di karya tulis ilmiah, gitu ya. Jadi silakan teman-teman rumuskan ya, apa yang akan kita teliti sebenarnya di dalam karya tulis itu. Maka dirumuskanlah dalam bentuk pertanyaan dari masalah-masalah yang telah disampaikan di latar belakang masalah, gitu ya. Nah, masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, dalam bentuk pertanyaan, yang pertanyaan itu harus dijawab di nanti bagian isi karya tulis ilmiah, gitu ya. Di bagian pembahasan karya tulis ilmiah. Jadi sederhana sebenarnya, karya tulis ilmiah kita hanya untuk menjawab rumusan masalah yang telah kita buat dalam bentuk pertanyaan. Perlu digarisbawahi, pertanyaan yang dibuat itu jangan sampai pertanyaan yang jawabannya ya dapat dijawab dengan ya atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang kurang baik ya, tidak diperkenankan ya. Di rumusan masalah pertanyaannya hanya mampu dijawab dengan ya atau tidak, itu tidak baik ya. Maka pertanyaannya itu harus mampu dijawab dalam bentuk karya tulis ilmiah gitu ya. Dibuktikan di dalam karya tulis ilmiah, bukan yang pertanyaan yang dijawab ya atau tidak gitu ya. Seperti ini, maka menggunakan kata di sini bagaimana gitu ya. Bagaimana gambaran pemuda gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi pemuda gitu ya. Ini menggunakan kata bagaimana. Kalaupun tidak menggunakan kata bagaimana tidak apa-apa sebenarnya, yang jelas pertanyaannya itu ya jangan sampai bisa dijawab oleh ya atau tidak gitu ya. Tapi harus pertanyaan itu harus mampu dijawab dalam bentuk karya tulis ilmiah. Maksudnya pertanyaan itu dijawabnya atau dibuktikan nanti dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah kita ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah gitu ya. Nah, dan perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah itu juga kita harus kesesuaian dengan judul ya. Judul kita apa gitu, rumusan masalahnya seperti ini gitu ya. Nah, jangan sampai judulnya A, rumusan masalahnya B gitu ya. Nah, itu harus juga disesuaikan dengan judul gitu ya, rumusan masalah yang kita buat itu gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kaitannya erat dengan rumusan masalah. Kita lihat ya. Di rumusan masalah, bagaimanakah gambaran pemuda yang dapat meningkatkan industri kreatif di Indonesia? Nah, tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan pemuda yang dapat meningkatkan industri kreatif di Indonesia. Ini lihat keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, lihat bagaimanakah implementasi pemuda jitu melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini coba tujuannya untuk mendeskripsikan implementasi pemuda jitu ya, jujur, inovatif, tangguh melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Lihat ya, keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya nanti teman-teman pasti berbeda tujuan penelitiannya gitu. Yang jelas harus ada keterkaitan antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah yang kita buat gitu ya. Itu bahasanya mau mendeskripsikan atau apalah gitu ya, untuk menjelaskan gitu. Nanti terserah teman-teman ya, tujuan penelitiannya yang jelas ada keterkaitan dengan rumusan masalah. Yang keempat, yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, ini adalah manfaat penelitian ya. Yang ini mah dibagi dua ya. Yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penelitian sosial di Indonesia, khususnya di bidang perekonomian, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pada penelitian selanjutnya. Gitu ya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang implementasi pemuda jitu melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah manfaat tujuan teoritis secara teori gitu ya. Ini kebermanfaatannya seperti apa gitu ya. Kemudian manfaat secara praktis. Jadi manfaat secara langsung gitu ya. Secara praktis itu hasil penelitian ini ya dapat diharapkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran pemuda jitu ya melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Nah, ini ya
Nah, teman-teman silakan pasti berbeda ya untuk manfaat penelitiannya. Apakah mau dibagi dua, teoritis dan praktis, silahkan, atau mau disatukan saja manfaatnya gitu ya, silahkan saja gitu ya. Atau manfaatnya adalah untuk ini dan ini gitu ya, dan sebagainya, silahkan saja ya. Mau dirinci menjadi poin boleh gitu. Manfaat pertama seperti ini, manfaat kedua seperti ini, manfaat ketiga seperti ini, silahkan. Atau mau dibagi dua seperti ini, manfaat teoritis dan praktis, silahkan. Saya bebaskan ya, silahkan. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa di bab 1 ini, pendahuluan ini ya, ada 4 sub pokok bahasa ya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang semuanya itu adalah tergabung dalam satu bab, yaitu bab pendahuluan. Yang nanti teman-teman upload ya, bab 1 ini, bab pendahuluan ini dalam satu file ya. Kalau yang diketik berfile file Word ya, ataupun yang tulis tangan berarti dalam bentuk foto ya. Berarti semuanya di foto, ini latar belakangnya, perumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya, bagi yang ditulis tangan ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Dan silakan diperbaiki bagi yang belum lengkap atau ya, atau masih salah gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Ini adalah bagian dari pembelajaran ya, karena butuh latihan ya kalau menulis karya tulis ilmiah ini ya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya di Google Classroom atau mau japri via WA, silakan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.